2011. Di luar Pulau Tiga Dunia, Jiuyan akhirnya kembali setelah lebih dari sebulan. Lu Ye secara pribadi keluar untuk menyambutnya, ditemani oleh Chu Shen. Di udara, Jiuyan berdiri diam dengan ekspresi rumit, tapi lebih dari itu, dia kesal. Dia tidak marah pada Lu Ye. Dia sudah memahami sebab dan akibat dari kekacauan sebelumnya. Apa yang dilakukan Lu Ye adalah pilihan terakhir. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh orang lain dalam situasi seperti ini. Dia marah pada Yuan Du. Untuk memindahkannya dari Pulau Tiga Dunia, Yuan Du telah menghabiskan banyak usaha dan akhirnya mencapai keinginannya. Selain itu, Yuan Du telah bergabung dengan Yang Mulia Iblis Zisuan, sepenuhnya mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh galaksi mereka sendiri dan menindas yang lemah. Dan hasilnya, pada akhirnya, dia mati, dan kekuatan galaksi mereka sendiri telah sangat berkurang. Jiuyan merasa sedih berada di galaksi yang sama dengan orang-orang seperti itu. Ketika dia menerima berita itu, dia tidak percaya dan bergegas kembali. Setelah melihat Yuan Se dan yang lainnya, dia memastikan bahwa rumor itu benar. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah dia meninggalkan galaksi, seluruh Laut Wanxiang telah berubah. Galaksi mereka sendiri telah sepenuhnya kehilangan kendali atas Laut Wanxiang. Memikirkan kembali bagaimana Yuan Se dan yang lainnya mencoba membujuknya sebelum dia datang ke sini, dia merasa itu lucu. Sekarang, berita tentang Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia yang memegang harta karun langit berbintang telah menyebar kemana-mana. Yuan Se dan yang lainnya terus-menerus panik, takut Lu Ye akan menggunakan harta karun itu untuk menyerang wilayah mereka. Jika itu terjadi, mereka tidak akan mampu melawan. Yuan Se hampir mati di tangan Lu Ye sebelumnya, jadi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Oleh karena itu, mereka telah berkumpul di alam Yiyuan selama jangka waktu tertentu. Orang-orang itu tidak lagi berharap untuk mendapatkan kembali hak menguasai Laut Wanxiang. Mereka hanya berharap permusuhan antara mereka dan Pulau Tiga Dunia akan berakhir di sini. Di masa depan, mereka akan hidup damai di wilayah mereka sendiri dan Pulau Tiga Dunia tidak akan menemukan masalah dengan mereka. Jiuyan harus datang karena Pulau Tiga Dunia secara nominal memujanya. Tidak masuk akal jika dia tidak muncul saat perubahan besar terjadi di Laut Wanxiang. Kedua, Yuan Se dan yang lainnya juga berharap dia bisa datang dan membujuk mereka. Sekarang kamu adalah Sansein, kamu tidak perlu memanggilku senior lagi. Mari kita bicara sebagai teman. Jiuyan menekan pikirannya dan berbicara perlahan. Kalau dipikir-pikir lagi, dia ingin menerima Lu Ye sebagai muridnya dan mengajarinya beberapa petunjuk. Siapa sangka dia sudah maju. Kecepatan ini terlalu cepat. Lu Ye mengedipkan matanya dan langsung menerima nasihatnya. Saudari bela diri senior, kamu pasti lelah karena perjalananmu. Silakan masuk untuk ngobrol. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat dengan tangannya. Jiuyan mengangguk sedikit dan berjalan mendekat. Setelah melangkah ke Pulau Tiga Dunia, dia secara tidak sengaja melirik ke arah tambang spirit jade. Disitulah Ma Bin memulihkan diri. Sejak pertempuran besar itu, dia tinggal di Pulau Tiga Dunia dan belum kembali ke wilayah Merfolk. Baginya, tidak masalah di mana dia menyembuhkan. Sebelumnya terasa tidak nyaman, tapi sekarang tidak menjadi masalah. Setelah beberapa saat, tuan rumah dan tamu mengambil tempat duduk mereka di ruang tamu. Jiuyan melirik Chu Shen. Keluar, ada yang ingin kukatakan pada kakakmu. Sudut mata Chu Shen bergerak-gerak. Pikirannya kacau. Lu Ye adalah saudara laki-lakinya dan yang berbicara adalah ibunya. Baru saja, ibunya ingin berbicara dengan kakaknya secara setara. Hubungan macam apa ini? Tapi sejak Jiuyan berbicara, bagaimana dia berani untuk tidak patuh? Selain itu, dia juga dapat melihat bahwa ibunya sepertinya tidak berniat mempersulit kakak laki-lakinya. Karena itu, dia merasa lebih nyaman. Setelah membungkuk, dia mengedipkan mata pada Lu Ye sebelum mundur. Aula itu hening sejenak. Setelah beberapa saat, Jiuyan tiba-tiba berbicara. Kamu punya nyali. Harta karunnya tidak ada di sini. Apa kamu tidak takut aku akan menyerang dan membunuhmu? Saudari bela diri senior, apakah kamu akan melakukan itu? Lu Ye memandang Jiuyan. Apakah menurutmu aku tidak akan melakukannya? Lu Ye tersenyum. Jika kakak bela diri senior ingin membunuhku, kamu tidak akan datang ke sini secara terbuka. Dan bahkan jika kakak bela diri senior benar-benar membunuhku, apa gunanya bagimu? Sejujurnya, harta karun itu sebenarnya bukan milikku. Jadi meskipun seseorang membunuhku, harta karun itu akan tetap menjaga Pulau Tiga Dunia. Petik 2. Jiuyan terkejut. Harta karun itu bukan milikmu. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Itu, hewan peliharaan kerabatku. Aku hanya meminjamnya sebentar. Kerabat. Jiuyan mengamati ekspresi dan nadanya. Dia mungkin wanitamu, bukan? Kami belum menikah. Kami belum menikah. Lu Ye sedikit malu. Huff. Jiuyan mendengus. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak melihat harta karun apapun di Pulau Tiga Dunia. Jadi itulah alasannya.
Senior seharusnya tahu tentang suku merfolk. Sesuatu terjadi padanya di masa lalu dan dia sedang berkultivasi di sana. Dia baru keluar dari pengasingan kali ini. Para kultivator dari alam Celing yang ditempatkan di Pulau Tiga Dunia semuanya pernah ke wilayah suku merfolk. Beberapa dari mereka bahkan mendapat manfaat dari Istana Keong, jadi Jiu Yan tidak sepenuhnya mengabaikan situasi suku merfolk. Jiu Yan jelas tidak ingin membicarakan hal ini. Dia mengubah topik pembicaraan. Sekarang Pulau Tiga Dunia menguasai Laut Wan Xiang, apa rencanamu untuk masa depan? Lu Ye bertanya, saudari bela diri senior, apakah kamu punya saran bagus? Nada suara Jiu Yan aneh. Jangan melangkah terlalu jauh. Aku Sansein Realm Galaksi Wan Xiang. Galaksi kita menderita kerugian terbesar dalam kekacauan ini. Aku tidak menjadikanmu musuh karena Sen Er. Beraninya kamu meminta pendapatku. Apakah kamu benar-benar menganggap aku adalah Sansein Realm Galaksi Wan Xiang? Petik 2. Ekspresi Lu Ye menjadi pahit. Saudari bela diri senior, tolong jangan salahkan saya. Saya hanya bingung harus berbuat apa setelah tiba-tiba naik ke posisi setinggi itu. Saudari bela diri senior, Anda tahu bahwa para kultivator Pulau Tiga Dunia semuanya berasal dari daerah terpencil. Tempat itu bahkan belum pernah ada Sansein Realm sebelumnya. Kali ini, saya cukup beruntung mendapatkan pengakuan dari banyak rekan kultivator dan menguasai Laut Wan Xiang. Namun, fondasi Pulau Tiga Dunia lemah. Sekarang, kami hanya punya 3 Sansein Realm, dan mereka semua baru saja naik, mereka tidak punya banyak pengalaman. Jadi ketika saudari bela diri senior bertanya padaku tentang rencanaku, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia tampak sangat menyedihkan. Jika seseorang yang tidak tahu lebih baik mendengarnya, mereka mungkin akan mempercayainya. Namun setelah dipikir-pikir baik-baik, semua yang dikatakannya memang benar. Namun saat disatukan, terasa sedikit aneh. Bukankah masih ada Mabin? Jiu Yan bertanya perlahan. Ketika Mabin disebutkan, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia mendengus. Raja Iblis Azure terkenal di alam semesta. Dengan andalan seperti dia, apa yang kamu khawatirkan? Dia telah berada di Pulau Tiga Dunia selama ini. Dia sama sekali tidak menyadari hubungan antara Pulau Tiga Dunia dan Mabin. Dia bahkan menyembunyikannya di wilayah Putri Duyung. Senior Mabin belum pulih dari luka-lukanya. Terlebih lagi, Raja Iblis Azure terkenal kejam. Tidak masalah memintanya membunuh orang, tapi dia tidak bisa mengelola harta karun seperti Laut Wan Xiang. Lu Ye tampak tertekan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menatap Jiu Yan. Saudari bela diri senior, kenapa kamu tidak membantuku? Jiu Yan tercengang. Dia menatap Lu Ye. Setelah beberapa lama, dia berkata, apakah kamu ingin mendengar apa yang kamu katakan? Dia datang ke sini untuk melihat perubahan di Laut Wan Xiang dengan matanya sendiri. Kedua, dia dipercaya oleh Yuan Se dan yang lainnya. Bagaimanapun, itu adalah Sansein Realm Galaksi Wan Xiang. Dia tidak bisa mengabaikan Yuan Se dan yang lainnya, meskipun dia sangat tidak mau. Dia tidak menyangka Lu Ye akan memberikan saran seperti itu. Dengan statusnya sebagai Sansein Realm yang maha tahu, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan memiliki hubungan dekat dengan Pulau Tiga Dunia di masa depan, apalagi membantu Lu Ye mengelola Laut Wan Xiang. Menurutnya, saran Lu Ye tidak realistis. Lu Ye sepertinya tidak menyadarinya. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Kemudian, dia berkata perlahan. Pulau Wan Xiang adalah pulau spiritual tertinggi terbesar di Laut Wan Xiang. Pulau ini juga merupakan simbol dari Laut Wan Xiang. Dalam pertempuran sebelumnya, orang-orang di Pulau Wan Xiang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sekarang, masih banyak hal yang menunggu untuk dilakukan. Ini adalah hilangnya Laut Wan Xiang dan seluruh alam semesta. Meskipun ada beberapa pulau spiritual lainnya seperti Pulau Tiga Dunia di Laut Wan Xiang, tanpa Pulau Wan Xiang, banyak arus barang tidak akan mulus. Ini sangat merugikan perkembangan Laut Wan Xiang. Jika saudari bela diri senior bersedia, saya dapat membiarkan Anda mengelola Pulau Wan Xiang. Dengan status Anda dapat sepenuhnya membangun kembali kamar dagang Wan Xiang. Membangun kembali kamar dagang Wan Xiang. Ekspresi Jiu Yan berubah. Ya, Lu Ye mengangguk. Kamar dagang Wan Xiang telah ada selama bertahun-tahun. Ia memiliki banyak saluran dan koneksi yang hanya dimiliki olehnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain. Karena kejadian sebelumnya, kamar dagang Wan Xiang hanya ada di nama. Namun, jika saudari bela diri senior bersedia untuk melangkah maju saat ini, dengan latar belakang dan kekuatan Anda, kamar dagang Wan Xiang dapat dengan mudah dibangun kembali. Petik 2. Jiu Yan tetap diam. Dia harus mengakui bahwa saran Lu Ye sangat menggoda. Seorang ahli seperti dia tidak tertarik pada hal-hal eksternal, dan dia tidak peduli dengan kelangsungan kamar dagang. Namun, jika dia bisa mengambil kembali Pulau Wan Xiang dari Lu Ye, itu akan bermanfaat baginya. Pertama, Pulau Wan Xiang memiliki urat batu giok spiritual terbesar di seluruh Laut Wan Xiang. Dia bisa berkultivasi di sana. Kedua,
Merebut kembali Pulau Wanxiang juga akan memulihkan reputasi galaksi Wanxiang. Meski mereka akan kehilangan hak untuk menguasai seluruh Laut Wanxiang, setidaknya mereka masih bisa menguasai Pulau Wanxiang. Ketiga, Kamar Dagang Wanxiang mendatangkan keuntungan besar setiap tahun. Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan para kultivator di galaksi. Kamar Dagang Wanxiang memang kehilangan banyak sumber daya dan personel dalam kejadian ini, namun fondasinya masih ada. Selama dia menyebarkan berita ini, dunia besar di galaksi pasti akan mendukungnya. Membangun kembali Kamar Dagang Wanxiang akan menjadi hal yang mudah. Inilah keunggulan uniknya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama. Jiu Yan melirik Lu Ye, lalu mengingat tindakan menyedihkannya sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Ekspresi Lu Ye serius. Saudari bela diri senior, kamu salah paham. Aku hanya mendapatkan ide ini secara mendadak. Jiu Yan terkekeh. Dia tentu saja tidak mempercayai omong kosongnya. Bagaimana hal seperti itu bisa diputuskan secara mendadak? Dia pasti sudah memikirkannya sejak lama. Bahkan bisa dikatakan Lu Ye telah menunggunya selama ini. Kamu bersedia berpisah dengannya? Jiu Yan bertanya pada Lu Ye. Ini adalah Pulau Wanxiang, simbol Laut Wanxiang. Tidak terbayangkan Lu Ye bersedia memberikannya padanya. Lu Ye berkata, Pulau Wanxiang memang berharga, tapi itu tergantung siapa yang memilikinya. Jika berada di tangan Pulau Tiga Alam, itu akan menjadi pulau spiritual teratas. Namun, di tangan kakak senior, pulau itu adalah simbol Laut Wanxiang. Membangun kembali Kamar Dagang Wanxiang bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Hanya seseorang seperti Jiu Yan, yang berasal dari galaksi, yang dapat dengan cepat memahami saluran dan koneksi yang ditinggalkan oleh Kamar Dagang Wanxiang. 2012, Pulau Tiga Dunia tidak diragukan lagi adalah pulau yang paling diuntungkan dari kekacauan di Laut Segudang. Sekarang, ia telah mendapat pengakuan dari berbagai galaksi, dan secara nominal ia bertanggung jawab atas Laut Segudang. Ia adalah pemilik yang layak atas tanah berharga ini. Tidak hanya itu, Pulau Wanxiang, Pulau Giok Ungu, dan Pulau Langit Bersayap juga telah jatuh ke tangan Pulau Tiga Dunia. Sebuah faksi yang mengendalikan 4 pulau spiritual tingkat atas pada saat yang sama adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Laut Wanxiang. Namun, para kultivator Pulau Tiga Dunia tidak dapat mengambil alih begitu banyak wilayah. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik untuk membiarkan Jiu Yan mengelola Pulau Wanxiang. Pertama, hal ini akan mengurangi tekanan di Pulau Tiga Dunia, dan kedua, Jiu Yan dapat dengan cepat membangun kembali Kamar Dagang Wanxiang. Setelah Jiu Yan bergabung dengan aliansi, sisa sinar matahari di galaksi Wanxiang tidak akan menjadi ancaman. Karena pertimbangan ini, Lu Ye telah menunggu kembalinya Jiu Yan. Jiu Yan terkejut dengan saran Lu Ye, tapi dia tidak bisa menolak. Jika dia sendirian, dia tidak perlu banyak berpikir. Namun, dia tidak sendirian. Setelah hening beberapa saat, Jiu Yan tiba-tiba berkata, "Apa kondisimu?" Lu Ye tidak bersedia memberikan Pulau Wanxiang kepadanya secara gratis. Bagaimanapun, dia tidak sendirian. Dia punya faksi di belakangnya. Saat ini, percakapan mereka berdua didasarkan pada persahabatan pribadi mereka. Itu adalah negosiasi antara dua kekuatan besar, jadi ada beberapa hal yang harus dikatakan dengan jelas. Ini sangat sederhana. Lu Ye meletakkan cangkir tehnya. Pulau Tiga Dunia akan mengambil setengah dari pendapatan bersih Kamar Dagang Wanxiang. Separuh sisanya akan menjadi milikmu. Petik 2. Meski hanya setengah dari pendapatan bersih, itu masih jauh lebih besar dari total pendapatan Pulau Tiga Dunia. Ini adalah keuntungan yang telah dikumpulkan oleh Kamar Dagang Wanxiang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah digantikan oleh Pulau Tiga Dunia. Itu masuk akal. Jiu Yan mengangguk. Ia tidak heran dengan kondisi tersebut. Faktanya, kondisi Lu Ye sangat baik. Juga, Lu Ye mengubah topik pembicaraan. Aku ingin labu api Yuanse. Selama dia bersedia memberikannya kepadaku, semua dendam kita sebelumnya bisa dihapuskan. Yuan Du, penghasutnya, telah meninggal. Sinar matahari lain dari galaksi Wanxiang tidak memiliki banyak konflik dengannya. Lu Ye tidak ingin membunuh mereka semua. Namun, Yuanse dan Yuan Du memang saling berhubungan. Terlebih lagi, setelah istana tanpa bentuk pergi hari itu, Yuanse masih berusaha menyerangnya. Hutang ini tentu saja harus dilunasi. Api aneh yang terdapat di dalam labu api adalah sesuatu yang bahkan membuat pohon bakat tertarik. Jika bisa melahapnya, itu pasti akan meningkatkan cadangan bahan bakar pohon bakat. Terlebih lagi, labu api itu sendiri adalah harta karun. Labu api, gumam Jiu Yan. Itu adalah harta karun dunia asal. Itu lebih penting daripada nyawanya. Jika kamu menginginkannya, Yuanse tidak akan berkompromi. Lu Ye mengangkat alisnya dan berkata,
Bukankah dia takut aku akan berusaha keras untuk mencapai alam Yiyuan? Itulah sebabnya mereka semua berkumpul di alam Yiyuan untuk menjaga diri tetap hangat. Itu semua untuk menjaga diri darimu. Setelah kekuatan harta karun tertinggimu habis, ia perlu melahap air Laut Wanxiang untuk mengisinya kembali. Setelah ia meninggalkan Laut Wanxiang, efektivitasnya akan sangat berkurang. Ini bukan rahasia lagi. Lu Ye merenung sejenak saat mendengar ini, lalu berkata, lupakan saja, kita tinggalkan masalah ini dulu. Dia bertekad untuk mendapatkan labu api. Api aneh yang terkandung di dalam harta karun itu berguna bagi pohon bakat. Selain itu, Lu Ye ingin tahu manfaat apa yang didapat dari mengumpulkan ketujuh labu harta karun. Karena Jiu Yan mengatakan bahwa Yuan Se tidak akan berkompromi, dia tidak akan memperingatkan musuh. Ketika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia secara pribadi akan pergi ke alam Yiyuan dan berbicara baik dengan Yuan Se. Jiu Yan menatapnya dalam-dalam. Dia jelas mengetahui niatnya. Dia ingin membujuknya, tapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Kakak senior, kapan kamu berencana untuk mulai membangun kembali kamar dagang Wanxiang? Lu Ye bertanya. Saya akan melakukannya secepat mungkin. Jiu Yan berdiri dan berjalan keluar. Lu Ye buru-buru berdiri untuk mengantarnya pergi. Ketika mereka sampai di pintu, Jiu Yan tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Dalam pertempuran sebelumnya, Yuan Du, Gusi, dan Chen Xuanba dibunuh oleh Istana Tanpa Bentuk. Galaksi Wanxiang dan Istana Tanpa Bentuk adalah musuh bebuyutan. Adik junior, jika kau menemukan petunjuk tentang Istana Tanpa Bentuk di masa depan, ingat untuk memberitahuku. Lu Ye berkedip dan mengangguk. Tentu saja, kamu tidak perlu mengirimku pergi. Jiu Yan terbang ke langit segera setelah dia selesai berbicara. Lu Ye melihat sosoknya menghilang dari pandangannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang veteran Sunshine Realm. Dengan satu kalimat, dia mengurangi keluhan antara Wanxiang Galaksi dan Pulau Tiga Dunia menjadi masalah kecil. Tidak ada yang melihat siapa yang membunuh Yuan Du, Gusi, dan Chen Xuanba karena ketika Lu Ye membunuh mereka, semuanya ada di Laut Darah. Saat itu, Istana Tanpa Bentuk baru saja menyerbu dan seluruh Laut Wanxiang berada dalam kekacauan. Meski tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, Sunshine Realm dari Galaksi Wanxiang tahu siapa yang membunuh mereka bertiga. Mengetahui adalah satu hal, tetapi apakah mereka memiliki kemampuan untuk membalas dendam atau tidak adalah masalah lain. Jiu Yan menyalahkan Istana Tanpa Bentuk atas keluhan ini dengan satu kalimat. Dia tidak diragukan lagi berusaha meminimalkan keluhan antara Lu Ye dan Galaksi Wanxiang. Bagaimanapun, dia sudah setuju untuk mengambil alih Pulau Wanxiang. Jika keluhan ini diungkapkan secara terbuka, hal ini tidak dapat dihindari di masa depan. Berbeda jika dia menyalahkan Istana Tanpa Bentuk atas kematian ketiga Sunshine Realm. Dia percaya bahwa ketika berita ini menyebar, Yuan Se dan yang lainnya tidak akan membantahnya. Mereka hanya akan melakukan yang terbaik untuk menutupinya. Bagi Galaksi Wanxiang saat ini, mereka memang telah kehilangan kekuasaan atas Laut Wanxiang, tapi setidaknya mereka masih memiliki setengah dari keuntungan Pulau Wanxiang. Meskipun Jiu Yan mungkin harus mengambil bagian dari setengah keuntungan ini, sebagai pecundang dalam pertempuran, hasil ini hampir dapat diterima. Masalah Laut Wanxiang telah diselesaikan. Sudah waktunya untuk kembali ke 9 prefektur. Zixuan dan para ahli yang mulia iblis lainnya telah memimpin pasukan ke 9 prefektur. Menghitung waktu, mereka seharusnya belum sampai. Namun, apakah itu 9 prefektur atau Keonggiok, mereka belum pernah mengalami perang sebesar ini. Bagaimanapun, mereka perlu waktu untuk bersiap. Oleh karena itu, dia harus buru-buru kembali terlebih dahulu untuk membuat pengaturan. Tapi sebelum itu, dengan ledakan lembut, Lu Ye menekankan satu tangannya ke dinding dan memaksa Huachi ke sudut ruangan. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Huachi. Dengan postur seperti itu, dia dekat dengannya dan memandang rendah dirinya. Huachi menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Matanya yang cerah dan indah bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Temperamennya mulia dan menakjubkan, tetapi wajahnya dipenuhi kepanikan dan kebingungan. Apa yang kamu lakukan? Aku adik perempuanmu. Sejak hari ketika mereka bertukar kata, dia menyebut dirinya sebagai adik perempuannya. Oke. Kamu ingin bermain seperti ini sekarang, kan? Lu Ye mengangkat tangannya yang lain dan dengan lembut mengaitkan dagu mulusnya. Mata mereka bertemu dan napas mereka bercampur. Huachi dengan cepat memiringkan kepalanya dan terengah-engah. Wajahnya dipenuhi perlawanan. Tidak. Menarik. Lu Ye tertawa terbahak-bahak. Jauh di lubuk hatinya, Huachi seperti buah spiritual yang belum pernah dilihat Lu Ye sebelumnya. Dia mengeluarkan aroma menggoda yang membuatnya ingin menelannya utuh. Terutama setelah putaran kultivasi tertutup ini, temperamen Huachi telah banyak berubah. Dia dulunya lembut dan baik hati, tetapi sekarang dia memancarkan perasaan kesucian yang mulia dan tidak dapat diganggu-gugat.
Temperamennya yang unik dan postur tubuhnya saat ini menciptakan konflik visual yang intens, memberikan perasaan yang sangat baru pada Lu Ye. Dia bisa yakin akan satu hal. Huachi tidak kehilangan ingatannya sama sekali. Ini sebenarnya sangat mudah untuk dikonfirmasi. Jika ada orang di dunia ini yang paling mengenal Huachi, itu tidak lain adalah dia. Tidak peduli seberapa bagus penyamarannya, masih ada beberapa detail yang tidak tersembunyi dengan baik. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jangan melawan. Lu Ye mencubit dagu Huachi dan memaksa kepala Huachi menghadapnya. Di bawah mata Huachi yang berair, Lu Ye sedikit membungkuk. Wanita jahat ini berani menggodanya. Dia tidak punya waktu sebelumnya, tetapi sekarang dia punya waktu, tentu saja dia harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia apa artinya menjadi bawahan suaminya. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, mata Huachi terbuka lebar. Air mata bahkan merembes keluar dari matanya. Dia tampak seperti akan dipermalukan tetapi tidak bisa menolak. Lu Ye merasa senang di hatinya. Kok, tiba-tiba terdengar suara kodok dari samping. Lu Ye berhenti. Saat berikutnya, dia melihat kilatan cahaya keemasan dari sudut matanya. Oh tidak, dia baru saja membuka mulut dan bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Seluruh tubuhnya terkena cahaya keemasan. Dalam sekejap, kekuatan sihirnya tersegel dan tubuhnya menjadi kaku. Di depannya, Huachi yang hampir menangis memutar matanya. Kelemahannya sebelumnya hilang, dan sudut matanya melengkung. Dia mengangkat satu jari dan menunjuk ke dada Lu Ye. Sambil menggigit bibir merahnya, dia berkata, "Kamu bersenang-senang, bukan? Adik laki-laki." Tangannya yang lain memutar pinggang Lu Ye dengan kuat. Lu Ye memandangnya tanpa daya dan berbisik, "Apakah kamu tidak bermain selama berhari-hari?" Setelah secara pribadi merasakan kekuatan mengerikan dari koin 3 harta karun, Lu Ye menyadari bahwa harta karun ini tidak ada duanya. Saat ini, dia bahkan tidak dapat berbicara kecuali kekuatan Divine Sense-nya. "Aku senang." Huachi mengangkat dagunya dan memandangnya ke samping. "Katakan saja padaku, apa yang telah aku lakukan hingga menyinggung perasaanmu? Kenapa kamu harus menyiksaku seperti ini?" Lu Ye menghela nafas. Baru-baru ini, dia kadang-kadang bertanya-tanya bagaimana dia telah menyinggung Huachi, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tetap tidak dapat memahaminya. "Bagaimana aku berani? Kamu adalah penguasa Pulau Tiga Dunia yang bermartabat, penguasa samudera segudang saat ini. Kamu memiliki bakat luar biasa, seekor naga di antara manusia. Kamu sangat muda dan menjanjikan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, semua yang kamu lakukan adalah benar. Bagaimana mungkin kamu bisa menyinggung perasaanku? Aku hanyalah seorang wanita kecil yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Sekalipun aku menderita, aku hanya bisa diam-diam menahan air mataku dan menahannya." Saat dia berbicara, dia benar-benar menutupi wajahnya dan menangis. Nada sarkastiknya membuat Lu Ye semakin yakin bahwa dia telah menyinggung perasaannya. Pikiran buruk muncul di hatinya dan ekspresinya menjadi sedikit bersalah. Huachi masih membicarakan kepahitannya ketika Lu Ye tiba-tiba menyela. "Aku akan kembali ke 9 prefektur." Suara Huachi tiba-tiba berhenti. Dia menatapnya dan tersenyum. "Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Kamu sudah merindukan Yukingmu?" Kabar buruk, tentu saja. Lu Ye berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Selama tahun-tahun ketika Huachi disegel, dia sesekali mengunjunginya. Terkadang, dia berbicara dengan Huachi seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin karena rasa bersalah di hatinya, atau mungkin karena dia ingin merangsang Huachi dan membuatnya bangun lebih awal, jadi dia mengatakan banyak hal yang tidak boleh dia katakan, termasuk Yuking. 2013. Dari sudut pandang ini, Huachi tidak kehilangan kesadaran sama sekali selama masa pelarangan, dan dia mendengar semua yang dia katakan. Lu Ye masih sedikit kesulitan. "Apa Yuking?" Mata indah Huachi berubah menjadi senyuman dan berkata, "Berpura-pura." Dengan sedikit dorongan kekuatan sihir, dia mengangkat tangannya dan melemparkan Lu Ye ke tempat tidur di sampingnya. Dalam sekejap, Lu Ye terbaring di atasnya dalam bentuk yang besar. Dari sudut matanya, dia melihat kedatangan Huachi, naik dari ujung tempat tidur, berlutut, seperti kucing yang perlahan mendekatinya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Lu Ye panik. Meski beberapa saat yang lalu, berbagai gerak tubuh Huachi membuatnya menggerakkan jari telunjuknya, namun sesekali, perasaan setelah beralih antara menyerang dan bertahan sangatlah berbeda. Tubuhnya sedikit tenggelam, Huachi dengan lembut menggambar lingkaran di dada Lu Ye dengan tangan giok, dan berkata dengan nada panjang. "Pria tak berperasaan, kamu sudah mati." Tubuh halus itu membungkuk, bayangan menghalangi cahaya. Lu Ye menutup matanya dan merasakan rasa terhina jauh di dalam hatinya. 3 harta karun uang Rui memang merupakan harta paling berharga di langit berbintang. Meskipun kekuatan pohon bakat terus membakar kekuatannya, itu butuh 4 hari bagi Lu Ye untuk perlahan mendapatkan kembali kebebasannya.
Tingkat kekuatan penyegelan ini hampir sama dengan kekuatan Akta Asura di bidang Asura, dan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. 3 hari kemudian, Luye keluar dengan mata cekung dan tatapan muram. Aku tidak bisa tinggal di tempat terkutuk seperti Laut Wan siang ini. Aku harus segera kembali ke 9 prefektur. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Huachi, yang jauh lebih lemah dari Su Yuqing dalam hal kekuatan, dan mengapa daya tahannya dalam aspek tertentu jauh lebih baik daripada Su Yuqing. Mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan? Kamu akhirnya keluar. Tang Jun tiba-tiba merunduk di depannya, tampak tidak sabar. Ketika dia melihat penampilan Luye, dia terkejut. Ada apa denganmu? Luye berkata dengan nada sedih. Ada yang salah dengan latihan, tidak ada yang serius, ada apa? Lao Tang meliriknya dengan curiga, lalu buru-buru berkata. Seseorang datang dari kampung halaman. Siapa yang datang dari kampung halaman? Luye tertegun selama beberapa saat, dan kemudian tampak bingung. Mengapa orang-orang datang dari kampung halamanku? Kamu akan tahu kapan kamu datang ke sini dan melihatnya. Sesaat kemudian, Luye mengikuti Tang Jun di ruang rahasia. Luan Xiaowei dan He Baichuan sama-sama ada di sini, berdiri dan duduk. Ada orang lain terbaring di tempat tidur di sebelah mereka. Ada bau darah di ruang rahasia. Pasti karena seseorang terluka dan darah mengalir keluar. Luye menatap tempat tidur dengan penuh perhatian dan tiba-tiba tampak bingung. Rekan Dao Su. Dia mengenal orang yang terluka di tempat tidur itu Su Yiming, yang pernah berurusan dengannya di alam Jade Cons sebelumnya. Meskipun mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, mereka telah bertemu dengannya setidaknya beberapa kali. Kenapa kamu di sini? Siapa yang menyakitimu? Tanya Luye. Su Yiming tersenyum pada Luye, menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak ada yang menyakitiku. Lukaku disebabkan ketika aku melakukan perjalanan melalui jalur serangga. Perjalanan melalui jalur serangga. Ekspresi Luye berubah. Mungkinkah jalur antara Wan Xiang dan Jade Cons? Su Yiming mengangguk. Lumayan, meski tidak terlalu stabil. Luye sangat gembira. Seseorang akan memberinya bantal ketika dia tertidur. Dia masih berpikir untuk kembali ke 9 prefektur untuk menghadapi invasi dari kultivator iblis Zixuan. Ketika dia tiba, dia harus membawa Luan Xiaowei bersamanya. Tetapi Luan Xiaowei sudah berada di Sunshine Realm dan tidak dapat dibawa ke alam bunga kecil. Dia tidak yakin apakah dia bisa membiarkan dia pindah dari tanah leluhur klan jiwa bersamanya. Namun jika terowongan serangga bisa dilewati, maka semua masalah akan teratasi. Kapan itu terjadi? Luye bertanya buru-buru. Belum lama ini, batuk-batuk. Su Yiming mulai terbatuk-batuk hebat sebelum dia selesai berbicara. Biar ku beritahu padamu, Luan Xiaowei menepuk punggungnya dan mengambil alih pembicaraan. Setelah penjelasannya, Luye perlahan memahami perubahan jalur serangga. Faktanya, ketika dia kembali ke 9 prefektur terakhir kali, seseorang melaporkan kepadanya bahwa ada beberapa perubahan samar pada jalur serangga, dan dia pergi untuk memeriksanya secara pribadi. Karena Luye dan Tang Jun sama-sama memiliki pengalaman memasuki Laut Wan Xiang dari terowongan serangga, posisi terowongan serangga yang sesuai dapat ditentukan, yang tidak dapat ditentukan adalah apakah dan kapan terowongan serangga akan stabil. Oleh karena itu, dahulu kala, Luye meminta alam Jade Cons mengirim orang untuk menjaga pintu masuk terowongan serangga dan memantau perubahan di terowongan serangga kapan saja. Su Yiming telah bertanggung jawab atas masalah ini selama bertahun-tahun. Terbentuknya terowongan serangga memiliki banyak unsur kebetulan dan kebetulan. Intervensi non-manusia mungkin terjadi, dan tidak semua terowongan serangga bisa dilewati. Di langit berbintang yang luas ini, terowongan serangga baru akan lahir hampir sesekali, dan terowongan serangga lama runtuh, jadi setelah terowongan serangga terbentuk, terowongan tersebut harus cukup stabil agar orang dapat melewatinya. Jika tidak cukup stabil, itu tidak akan berhasil. Hal semacam ini tergantung pada keberuntungan. Beberapa terowongan serangga masih kacau selama puluhan ribu tahun, dan beberapa terowongan serangga sangat stabil setelah terbentuk, tanpa aturan sama sekali. Tidak ada yang bisa memprediksi apakah terowongan cacing yang menghubungkan siput giok ke galaksi Wan Xiang akan stabil dan hanya bisa menunggu waktu untuk memverifikasi. Belum lama ini, Su Yiming melihat perubahan lain di terowongan serangga, dan dia segera memasukinya untuk menyelidikinya. Dia telah melakukan ini beberapa kali sebelumnya, secara umum, dengan kultivasi Jade Moon-nya, dia tidak akan mendapat masalah jika dia hanya menjelajahi pintu masuk terowongan serangga sebentar dan tidak tinggal terlalu lama. Namun kali ini sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tepat setelah Su Yiming memasuki jalur serangga berubah lagi. Akibatnya, dia tersesat di jalur serangga dan tidak dapat menemukan arah. Dia hanya bisa mengikuti jalur serangga ke depan, dan ada banyak hal terjadi selama proses. Karena terowongan serangga yang tidak cukup stabil akan menyebabkan pecahnya turbulensi kekosongan, sehingga terjadilah luka pada Su Yiming. Terakhir kali dia dalam bahaya, dia langsung pingsan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
Ketika dia bangun lagi, dia telah diselamatkan. Yang menyelamatkannya adalah beberapa kultivator yang hanya berada di alam konstelasi. Mereka tidak tahu dari galaksi mana mereka berasal, dan mereka cukup baik hati. Setelah Su Yiming bangun, dia menanyakan berita tersebut kepada orang-orang ini, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tiba di galaksi Wanxiang tanpa menyadarinya. Merasa terkejut, dia meminta bantuan orang-orang itu dan membawanya ke Laut Wanxiang dan menemukan Pulau Tiga Alam. Su Yiming baru saja tiba di Pulau Tiga Alam setengah hari yang lalu. Ketika mereka melihatnya, Luan Xiaowei dan He Baichuan tidak dapat mempercayai mata mereka. Lao Tang segera ingin menghubungi Lu Ye, tapi tidak ada jawaban sampai dia tiba-tiba muncul. Apakah ada perubahan di galaksi ini? Lu Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Meskipun pada dasarnya pasti bahwa pasukan kultivator iblis Zixuan belum tiba di Jadekons, karena Su Yiming ada di sini, dia secara alami dapat menanyakannya. Su Yiming menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang terjadi, semuanya baik-baik saja, tetapi saya mendengar bahwa alam Jiutian Anda memiliki tempat latihan, dan bahkan kultivator alam konstelasi pun dapat memasukinya untuk pelatihan. Ada banyak misteri dan manfaat, begitu banyak orang di Jadekons dan King Li Dao Realm sedang menyeret kaki mereka. Saya dan keluarga saya pergi selama 9 hari untuk mencari nafkah. Berita itu menyebar dengan cepat, tapi tidak ada masalah, bahkan jika orang-orang dari dua alam lain datang dan pergi, tidak banyak orang yang datang dan pergi, jadi beban di pihak Xiao Jiu tidak besar. Apa yang terjadi? Su Yiming bertanya. Bukan apa-apa, rekan Tao, silakan sembuhkan lukamu. Lu Ye menghiburnya. Su Yiming mengangguk dan teringat sesuatu lagi. Ngomong-ngomong, teman-teman kecil Tao yang mengantarku ke sini, tolong perlakukan mereka dengan baik. Lu Ye berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan kehilangan etiketmu. Su Yiming dibiarkan pulih dari luka-lukanya, dan He Baichuan merawatnya secara pribadi. Lu Ye keluar bersama Luan Xiaowei dan Tang Jun. Setelah merenung sejenak, Lu Ye menoleh ke arah Tang Jun. Beberapa kultivator konstelasi bintang itu, beri mereka beberapa batu giok spiritual dan senjata spiritual, jangan pelit, beri lebih banyak. Tang Jun berkata, saya menghubungi mereka sebelumnya, dan mereka sepertinya ingin bergabung dengan Pulau Tiga Alam kami, Anda tahu. Anda memutuskan sendiri. Lu Ye terlalu malas untuk mengkhawatirkan hal-hal kecil ini. Di masa lalu, Pulau Tiga Alam pasti tidak akan menerima kultivator dari luar galaksi, tapi sekarang berbeda, di Laut Wanxiang, Pulau Tiga Dunia adalah yang teratas, dan tidak banyak pantangan, apalagi mereka hanya beberapa konstelasi bintang. Tang Jun mengangguk dan menangani masalah ini. Lu Ye memandang Luan Xiaowei lagi. Kakak senior, ikutlah denganku untuk melihat situasi terowongan serangga. Jika tidak ada masalah, kita akan kembali ke 9 prefektur langsung melalui terowongan serangga. Luan Xiaowei mengangguk. Oke, tapi adik junior, tunggu sebentar, masih ada orang yang ingin mengikuti. Ayo pergi bersama. Petik 2. Siapa? Luan Xiaowei tersenyum. Kita akan tahu nanti. Lu Ye bingung, perjalanan ini untuk kembali ke galaksi Jadekons. Wajar untuk mengambil kembali Luan Xiaowei. Bagaimanapun, dia adalah kultivator sinar matahari dan bisa memainkan peran terbaik. Sedangkan untuk yang lain, Lu Ye tidak berniat membawa mereka bersamanya. Sekarang Laut Wanxiang telah diselesaikan, sisi Pulau Tiga Alam sudah kekurangan tenaga, jadi Lu Ye sedikit bingung siapa lagi yang ingin kembali bersamanya. Luan Xiaowei tidak menjelaskan banyak hal, hanya mengirimkan beberapa pesan. Segera, sosok-sosok berkumpul dari segala arah. Yang pertama datang adalah sekelompok Jademun yang telah dipromosikan di Laut Wanxiang dalam beberapa tahun terakhir, semuanya berasal dari alam Jadekons. Berikutnya adalah konstelasi dari 3 alam, dipimpin oleh sekelompok orang dari 9 prefektur. Master Sekte, Guru Yun Suechu, kakak laki-laki Feng Wujiang, Jujia, kakak laki-laki ketiga Li Baxian, Nian Yuexian, Yueji, Meng Jie, Jian Guhong. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini, Lu Ye tidak tahu harus berkata apa. Tang Yifeng datang dan menepuk bahu Lu Ye. Masalah kampung halamanmu bukan urusanmu sendiri. Kami telah berkultivasi dengan aman di Laut Wanxiang selama bertahun-tahun. Kamu telah berada di depan kami dalam banyak pertempuran. Kamu tidak harus selalu bekerja sendiri, kita masih bisa bertarung. Feng Wujiang juga tersenyum pada Lu Ye dan berkata, adik laki-laki, lihat ke depan dan jauh, tapi jangan lupa bahwa ada orang di belakangmu. Jian Guhong mengulurkan tangannya untuk menyentuh pedangnya, berkata dengan suara rendah. Pedang itu sedang berduka. Dia sudah lama tidak minum darah. Saya harap saya bisa mendapatkan pertempuran yang bahagia kali ini. Li Baxian melihat gaya mendalam lelaki tua ini dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Melihat banyak wajah yang dikenalnya dan cahaya di mata mereka, Lu Ye tahu bahwa dia tidak bisa menolak perjalanan ini. Dan dia tahu bahwa kultivator 9 prefektur bukanlah bunga yang ditanam di rumah kaca, setiap biksu 9 prefektur telah melalui cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai posisinya saat ini selangkah demi selangkah.
Karena mereka ingin mengikuti Lu Ye kembali ke kampung halamannya, itu berarti mereka mengesampingkan hidup dan mati. Saya mengerti. Lu Ye mengangguk. Kalau begitu tolong ikuti saya kembali ke tanah air kita untuk melawan musuh asing. Siapapun yang berani menyerang galaksi ini tidak akan pernah kembali. Itu benar. Tang Yifeng mengangguk. 2014. Bukan hanya para kultivator dari galaksi ini yang ingin mengikuti Lu Ye kembali dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk mempertahankan Jade Cons. Dia segera melihat sekelompok kultivator putri duyung yang dipimpin oleh Yan Miao bergegas mendekat. Lu Ye sangat terkejut. Tetua Agung, mengapa Anda ada di sini juga? Dan Yang Mulia, Anda mengikuti Yan Miao, itu adalah Bai Lu, putri klan Duyung. Seluruh klan putri Duyung hanya memiliki sejumlah kecil orang, dan kekuatan tempur yang dapat mereka gunakan bahkan lebih sedikit. Sekarang ada hampir 200 orang, termasuk Yan Miao, satu-satunya Sansein Realem, dan orang-orang Jade Moon yang hampir keluar dengan kekuatan penuh. Dapat dikatakan bahwa suku Putri Duyung telah mengeluarkan hampir semua elit yang mampu bertarung, dan hanya beberapa anggota konstelasi bintang dan di bawahnya yang tersisa di wilayah Putri Duyung. Datang untuk membantu. Yan Miao tersenyum dan menjawab, adik laki-laki, jangan menolak, bahwa kami bersamamu, akan ada kejutan. Lu Ye tidak tahu apa kejutannya, tetapi jika manusia klan Duyung menderita kerugian apapun dalam pertempuran seperti itu, maka dia bersalah. Melihat langit berbintang, ini mungkin kelompok Putri Duyung terakhir. Wajar jika kultivator dari 3 alam kembali bersamanya, karena Zixuan menyerbu galaksi tempat asal mereka masing-masing. Tapi klan Putri Duyung berbeda. Tampaknya membaca pikiran Lu Ye, Yan Miao menyela dia sebelum dia dapat berbicara. Adik laki-laki, kamu telah melakukan kebaikan yang besar kepada klan kami. Sekarang kamu memiliki kesempatan, tolong beri klan kami kesempatan untuk mengabdi dan membalas kebaikanmu, oke? Bai Lu maju selangkah dan memegang erat lengan Lu Ye. Dia tidak peduli dadanya menempel di tubuh Lu Ye. Kakak senior, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hati Lu Ye sedingin es, tidak ada gelombang di sumur kuno, tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke satu arah. Dari posisi itu, Huachi muncul di ambang jendela di lantai 2 pada waktu yang tidak diketahui, bersandar di jendela dengan wajah berseri-seri, tersenyum, dan menatapnya dengan penuh arti. Betis Lu Ye melunak, dan Lu Ye menghela nafas. Kalian sangat bertekad, jadi aku akan berterima kasih pada kalian semua dulu. Yan Miao tidak menyangka bahwa dia menyetujuinya dengan mudah, dan mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan adik juniorku. Lu Ye melepaskan lengannya dari Bai Lu tanpa meninggalkan jejak dan melihat sekeliling. Ada hampir 2000 kultivator dari 3 alam dan suku Putri Duyung yang ingin kembali ke galaksi bersamanya. Di antara mereka, selain dia, hanya ada Luan Xiao dan Yan Miao di tingkat Sansein Realem, dan jumlah Jade Moon tidak terlalu banyak, sepertinya hanya 40 orang. Tapi hanya ini yang bisa dilakukan Pulau 3 Alam pada tahap ini, lagi pula, beberapa kultivator masih dibutuhkan untuk tinggal di Pulau 3 Alam dan menjaga Laut Wan Xiang. Rencana harus diubah. Dengan begitu banyak orang, dunia bunga kecil tidak bisa menampung mereka. Buka posisi dan gunakan kapal perang yang ditangkap sebelumnya, Lu Ye memberi perintah. Tidak perlu memeriksa situasi di sisi lain terowongan serangga, karena Su Yiming bisa datang ke sini, berarti terowongan serangga itu bisa dilewati, tetapi kurang stabil. Dengan perlindungan kapal perang, seharusnya tidak ada banyak masalah. Semua orang mendapat pesanan dan segera sibuk. Ada sekelompok kapal perang di Pulau 3 Alam, dan jumlahnya tidak sedikit, ini semua berkat hadiah dari Pulau Zixuan. Selama perang dengan Zixuan, Zixuan pernah mengirim armada untuk menyerang Pulau 3 Alam, tetapi dihadang oleh Lu Ye seorang diri, armada sebesar itu tidak memainkan perannya sama sekali. Setelah Zixuan dihancurkan, sebagian besar kapal perang ini tetap tinggal kecuali beberapa yang dibawa pergi oleh para kultivator Zixuan, yang secara alami menjadi rampasan Pulau 3 Alam. Jika tidak digunakan sehari-hari, disimpan di gudang yang sangat besar. Lu Ye tidak menyangka itu akan diaktifkan. Setengah hari kemudian, kultivator yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas dan melihat sebuah kapal perang pusat besar berdiri di langit di atas Pulau 3 Alam, hampir menutupi setengah dari Pulau 3 Alam. Di pinggiran kapal perang pusat ini banyak terdapat kapal perang hiu macan yang menjaganya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi hanya dengan melihat tindakan Pulau 3 Dunia, mereka tahu bahwa perang harus pecah, sehingga banyak orang yang bingung. Sekarang Pulau 3 Dunia memiliki keputusan akhir di Laut Wan Xiang, musuh apa yang bisa membuat mereka bersiap untuk pertempuran yang begitu besar. Rumor menyebar ke seluruh langit, dan segera berita menyebar bahwa Pulau 3 Alam akan menyerang Alam 1 Yuan. Dan berita ini segera menyebar ke Jiuyan. Jiuyan sekarang duduk di Pulau Wan Xiang. Dia sangat efisien dalam melakukan banyak hal dan sudah mengerjakannya. Kamar dagang Wan Xiang telah dibangun kembali. Setelah menerima berita tersebut, dia segera memanggil Lu Ye untuk menanyakan situasinya.
Dia sudah mendiskusikan semuanya dengan Lu Ye sebelumnya. Tidak baik jika Lu Ye mengirim pasukan untuk menyerang alam 1 Yuan saat ini. Penjelasan Lu Ye akhirnya menghilangkan keraguannya. Di kapal perang pusat, banyak kultivator yang menjalankan tugasnya mengikuti perintah Lu Ye. Kapal perang besar itu tersapu ke kejauhan, diikuti oleh banyak hiu macan. Baru setelah kapal perang tersebut meninggalkan Laut Wanxiang dan tidak berniat menuju ke alam galaksi Wanxiang manapun, rumor sebelumnya hilang dengan sendirinya. Namun, berita bahwa Lu Ye memimpin banyak kultivator meninggalkan Pulau Tiga Alam tidak dapat disembunyikan. Meski begitu, tidak ada seorang pun di Laut Wanxiang yang berani melakukan gerakan kecil apapun. Di depan jalan serangga yang menghubungkan Wanxiang dan Siput Giok, armada besar perlahan tiba dan berhenti perlahan. Di kapal perang pusat, sosok Lu Ye terungkap, dan dia merunduk menuju jalur serangga. Melihat dari kejauhan, terowongan serangga besar itu perlahan berputar seperti pusaran air, dan ada aura aneh dan tak terlukiskan datang darinya. Lu Ye hanya melihat sekilas dan mengetahui bahwa terowongan serangga itu memang tidak cukup stabil. Selama bertahun-tahun, Lu Ye telah melewati banyak terowongan serangga, dan pengalamannya tentu saja tak tertandingi. Ini hanya dalam proses stabilisasi bertahap, sehingga Su Yiming dapat melewatinya tanpa bahaya apapun, namun, pasti ada beberapa risiko yang tidak dapat diprediksi di terowongan serangga dalam keadaan seperti itu selama proses perjalanan. Kekuatan Su Yiming tidak lemah, dan dia memiliki tingkat kultivasi tahap akhir Jademun. Tingkat kultivasi seperti itu tidak cukup aman saat bepergian. Kapal perang hiu macan biasa seharusnya tidak mampu menahan invasi turbulensi void di terowongan serangga. Dengan kata lain, kecuali dia dan Luan Xiao, Yan Miao, 3 orang Sansein Realm yang dapat dengan paksa melewati terowongan serangga ini, berisiko bagi orang lain untuk melewatinya. Untungnya, kali ini dia melindungi kapal perang pusat. Dari segi perlindungan saja, senjata ampuh untuk menyerang kota dan wilayah ini tidak kalah dengan Jademun manapun, dan jauh lebih kuat dari perlindungan kapal perang hiu macan. Oleh karena itu, selama perlindungan kapal perang pusat disiapkan, tidak ada masalah besar dalam melewati terowongan serangga. Terlebih lagi, dia masih memiliki harta karun, yang seharusnya sangat mengurangi risiko perjalanan. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Lu Ye kemudian menyampaikan perintah itu. Segera, para kultivator menyingkirkan kapal perang hiu macan mereka dan berkumpul di kapal perang pusat. Setelah beberapa saat persiapan, kapal perang pusat berdengung, dan lapisan cahaya terang menutupi permukaan kapal perang, yang sangat padat. Terlepas dari konsumsi batu giok spiritual, 2 Sansein Realm secara pribadi mengaktifkan susunan pelindung kapal perang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan perlindungan kapal perang pusat ini telah ditingkatkan hingga batasnya. Ikuti aku. Lu Ye mengirim pesan dan memimpin memasuki terowongan serangga. Dunia berputar dan penglihatan berubah. Berbeda dengan perasaan memasuki jalan serangga stabil biasa, memasuki tempat ini ada perasaan gejolak, seolah-olah sedang duduk di atas kereta yang melaju di jalan berlubang. Ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang bergulir dari waktu ke waktu. Setelah memiliki pengalaman sebelumnya, Lu Ye secara alami tahu bahwa itu adalah turbulensi spasial. Hal ini sangat berbahaya. Jika Anda tidak dapat menahannya dan terjebak di dalamnya, Anda akan dengan mudah menjadi terluka atau bahkan hilang. Kekuatan sihir sinar matahari Lu Ye mengaktifkan seluruh tubuhnya, dan ketika turbulensi terjadi, semua orang dihalangi oleh kekuatan sihirnya. Tentunya hal ini juga terkait dengan jalur serangga yang tidak terlalu semrawut. Pada tempat yang benar-benar semrawut maka ancaman void turbulence akan semakin besar. Pikiran spiritualnya sangat tertekan di sini. Untungnya, kapal perang pusat mengikutinya ke dalam terowongan serangga. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dia masih bisa merasakan keberadaan kapal perang tersebut, dan pada saat yang sama, pikiran spiritualnya melonjak untuk membimbing kapal perang. Saat bergerak maju di tempat seperti ini, ruang dan waktu seakan menjadi kabur. Tidak ada banyak masalah pada awalnya, tapi saat mereka bergerak maju, turbulensi kehampaan semakin sering terjadi. Meskipun Lu Ye masih bisa mengatasinya, dia tetap mengeluarkan hartanya hanya untuk berjaga-jaga. Itu adalah sepotong batu giok putih, seperti akar teratai. Inti dari binatang hampa. Ini adalah pialanya di alam pohon samsara. Ketika dia dan Tang Jun pertama kali jatuh ke jalur serangga, mereka dapat melarikan diri karena kekuatan benda tersebut. Pada saat itu, kultivasi konstelasi bintangnya tidak dapat mengaktifkan benda ini, jadi dia hanya bisa meminjam kekuatan Tang Jun. Sekarang tidak terlalu merepotkan. Dengan bantuan kultivasi sinar matahari, lapisan lingkaran cahaya putih segera keluar dari inti binatang void itu. Lingkaran cahaya itu menyebar ke sekeliling, seperti tangan yang tak terlihat, menenangkan turbulensi kehampaan yang ada di mana-mana. Lu Ye segera merasa jauh lebih rileks. Inti dari Void Beast sangat cocok untuk digunakan di tempat seperti ini. Jalan di depan sudah jelas. Galaksi Jadekons, di sebelah pintu masuk terowongan serangga. Sebuah istana berdiri di atas meteorit besar. Ini adalah istana yang dibangun oleh Su Yiming.
Bagaimanapun, dia duduk di sini sepanjang tahun dan membutuhkan tempat yang cocok untuk berlatih. Tidak perlu banyak waktu untuk membangun istana. Jademun seperti dia tidak memiliki banyak persyaratan untuk lingkungan hidup, tempat terlindung saja sudah cukup. Saat ini, banyak orang berkumpul di istana, dan pemimpinnya adalah Qiu Wu, pemimpin alam Jadekons. Han Dong, yang membantu Lu Ye membuat sarung pedang Panshan, juga ada di sini. Selain mereka, ada dua Jademun lainnya yang berkumpul. Selain itu, ada sekelompok konstelasi bintang. Konstelasi bintang ini adalah kultivator dari garis keturunan Su Yiming, mengikutinya untuk duduk di sini dan memantau jalur serangga. 10 hari yang lalu, Su Yiming menghilang saat menjelajahi terowongan serangga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan konstelasi bintang yang panik dengan cepat mengirim pesan ke Jadekons Realm. Berita itu sampai ke telinga Qiu Wu dalam waktu kurang dari setengah hari melalui estafet para kultivator. Dia buru-buru membawa orang untuk menyelidikinya secara langsung. Tapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Sekarang mereka hanya mengetahui bahwa Su Yiming terjebak di dalam terowongan serangga, dan dia seharusnya masih hidup, karena tanda catatannya tidak rusak, tetapi dia tidak dapat dihubungi, yang membuat mereka sangat cemas. Lebih baik aku pergi ke sana. Han Dong mengajukan diri. Kakak senior Su masih hidup. Dia pasti terjebak di dalam. Mungkin sudah waktunya mencari bantuan. 2015. Tidak. Qiu Wu dengan cepat melambaikan tangannya dan menolak. Dalam hal kultivasi, Su Yiming jauh lebih baik daripada Han Dong. Bahkan dia jatuh ke jalur serangga. Bahkan jika Han Dong benar-benar masuk, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Dia tidak bisa membiarkan Han Dong mengambil risiko ini. Tapi mereka tidak bisa mengabaikan Su Yiming. Dalam situasi ini, Su Yiming pasti mengalami masalah di terowongan serangga. Setelah berpikir lama, Qiu Wu menjadi tenang dan berkata, "Saya akan masuk dan melihat sendiri." Begitu dia mengatakan ini, banyak orang dengan cepat membujuknya. Qiu Wu adalah pemimpin dunia dan orang paling terkenal di seluruh dunia Jadekons. Bagaimana dia bisa muncul untuk hal seperti itu? Mereka semua berinisiatif meminta bantuan. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi, kata Qiu Wu dengan ekspresi tegas. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku punya kemampuan sendiri. Aku punya peluang lebih baik untuk melarikan diri daripada jika kamu masuk. Saat dia mengatakan ini, dia melesat dan bergegas menuju jalur serangga. Jademun dari Jadekons lainnya tidak punya waktu untuk menghentikannya, jadi dia hanya bisa melihatnya bergegas ke terowongan serangga. Semua orang gugup dan khawatir, dan Han Dong bahkan lebih cemas. Namun, Qiu Wu, yang memasuki jalur serangga pada saat berikutnya, terbang kembali dengan cepat. Beberapa orang bergegas menyambutnya. Sebelum mereka dapat berbicara, mereka menatap sosok di belakang Qiu Wu dengan heran. Rekan Daois Lu, Han Dong sekilas mengenali Lu Ye. Di antara para kultivator di Jadekons, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Lu Ye dan memiliki persahabatan yang paling dalam. Sejenak kupikir aku terpesona, kalau tidak, mengapa aku melihat Lu Ye di sini? Rekan-rekan Tao, kalian baik-baik saja. Lu Ye menyapa semua orang dengan senyuman. Perjalanan melalui jalur serangga sangat mulus, yang membuatnya merasa sangat baik. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa mulai sekarang, akan ada jalur serangga stabil antara Wanxiang dan Jadekons yang bisa dilewati. Jika para kultivator di galaksi ini ingin pergi ke Wanxiang lagi, mereka tidak perlu menunggu dia kembali dan membawa orang bersamanya. Masalah ini dapat diserahkan kepada Luan Xiaowei, dan inti hati binatang Void juga harus diserahkan kepadanya. Dengan bantuan benda ini, akan sangat mudah baginya untuk memimpin orang melalui terowongan serangga. Terowongan cacing secara diam-diam menghubungkan galaksi Jadekons ke Laut Wanxiang, yang akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di masa depan. Benarkah ini rekan Daois Lu? Han Dong sangat terkejut. Bagaimana kabarmu? Qiu Wu buru-buru berkata. Kita akan membicarakan gosipnya nanti, ayo kita memberi jalan dulu. Dengan mengatakan itu, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk membungkus semua orang dan menyapu ke arah belakang. Sekelompok orang tidak tahu mengapa Qiu Wu tampak seperti sedang menghindari sesuatu, tetapi segera mereka tahu apa yang dia hindari. Di terowongan serangga besar yang berputar seperti pusaran air, sudut yang menjulang tinggi terlihat pertama kali, seperti naga jahat yang menjulurkan kepalanya dari guanya, diikuti oleh tubuh besar. Jademun yang telah berada di sini selama beberapa bulan, tertegun melihatnya. Tidak ada yang pernah melihat kapal perang yang begitu besar dan tangguh. Kapal perang seperti itu berlayar perlahan keluar dari terowongan serangga. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali pasti akan merasakan amarah. Kapal perang itu dipenuhi darah di dalam dan di luar. Aura kehancuran membuat jiwa seseorang bergetar. Bayangkan saja, jika kapal perang sebesar itu tiba-tiba datang ke alam Jadekons, siapa yang bisa menghentikannya? Melihat ekspresi mereka, Lu Ye menjelaskan sedikit. Ini adalah kapal perang kita sendiri. Kita sendiri, mereka linglung.
Meskipun semua orang tahu bahwa para kultivator dari tiga alam berkembang dengan baik di Laut Wanxiang, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Lu Ye telah membawa kembali sejumlah besar batu giok spiritual dan sumber daya kultivasi beberapa kali, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Bagaimanapun, Lu Ye adalah satu-satunya kultivator yang meninggalkan galaksi ini dan kembali selama bertahun-tahun, dan Lu Ye jarang mengatakan sesuatu yang spesifik. Sekarang mereka tahu bahwa galaksi ini benar-benar berkembang dengan baik di Laut Wanxiang, dan semua kapal perang tersebut bisa dimiliki. Bahkan jika mereka belum pernah melihat dunia, dan mereka tidak tahu level apa kapal perang tersebut, mereka dapat mengetahui dengan sedikit penilaian bahwa kapal perang tersebut tidak dapat dimiliki oleh kekuatan biasa. Yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang terjadi di belakang mereka. Aura familiar muncul dari dalam kapal perang, dan kemudian seseorang bergegas keluar dan berada di depan mereka dalam sekejap. Saya telah bertemu dengan kalian semua, rekan magang senior. Qiu Wu melihatnya dengan saksama dan menunjukkan kegembiraan. Saudari junior Luan, suaranya tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya terkejut. Tingkat kultivasi Anda. Ada yang salah dengan aura di tubuh Luan Xiaowei, dibandingkan ketika dia pergi tahun itu, auranya jauh lebih dalam dan luas. Mata Qiu Wu langsung melebar, dan sebuah ide muncul tak terkendali. Mungkinkah? Luan Xiaowei berbalik dan menatap ke arah Lu Ye. Dengan bantuan penuh dari kakak muda Lu, aku dipromosikan menjadi Sunshine Realm lebih dari setahun yang lalu. Sunshine Realm, masing-masing dari Jade Moon dari alam Jade Cons, satu persatu, mereka semua terkejut dengan berita ini. Sunshine Realm, itu adalah dunia yang telah mereka kejar selama bertahun-tahun, tetapi sekarang seseorang di dunia ini telah mencapai level ini. Bagus, sangat bagus. Qiu Wu sangat gembira dan memandang Luan Xiaowei dengan wajah penuh kelegaan, matanya sedikit lembab. Akhirnya, ada sinar matahari di dunia ini. Dengan yang pertama, akan ada yang kedua di masa depan. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba terbangun dan memandang Lu Ye. Rekan Tao, apakah kamu sudah mencapai alam sinar matahari? Begitu dia memasuki jalur serangga, dia bertemu Lu Ye yang datang ke arahnya, dia tidak punya waktu untuk bertanya terlalu banyak. Dia bahkan tidak terlalu memperhatikan perubahan aura Lu Ye. Baru pada saat inilah dia memiliki perbandingan sehingga dia tiba-tiba menyadarinya. Lu Ye mengangguk. Saya dipromosikan belum lama ini. Rekan Tao sungguh luar biasa. Qiu Wu menghela nafas. Luan Xiaowei dipromosikan menjadi Sunshine Realm. Itu adalah akumulasi dari latihan bertahun-tahun. Lu Ye masih sangat muda, dan sekarang dia juga telah mencapai Sunshine. Sebagai perbandingan, orang-orang tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun tetapi masih di Jade Moon tidak layak untuk disebutkan. Saat dia berbicara, aura Sunshine Realm yang lain muncul dan perlahan datang. Qiu Wu memandang Yan Miao yang berdiri di samping Luan Xiaowei dengan heran. Ini adalah petik 2. Ini adalah Yan Miao, tetua agung dari suku Putri Duyung. Luan Xiaowei berinisiatif untuk memperkenalkan bahwa dia dan Yan Miao memiliki hubungan yang sangat baik. Alasan mengapa orang dapat dipromosikan menjadi Sunshine Realm satu demi satu adalah karena mereka telah menjelajah dan berkomunikasi bersama selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa setelah bergaul selama bertahun-tahun, kedua wanita tersebut telah menjadi seperti saudara perempuan. Tentu saja, Qiu Wu dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang klan Putri Duyung, tetapi di hadapan Sunshine Realm, tidak ada yang berani mengabaikan mereka dan semua menyambutnya. Setelah beberapa kata salam, Han Dong berdiri dan berkata, "Rekan Daois Lu, kembalinya Anda dari jalur serangga, apakah itu berarti jalur serangga dapat dilewati?" Lu Ye mengangguk dan berkata, "Hampir mungkin, tapi ada banyak resiko. Mari kita membahas lebih lanjut tentang masalah ini nanti. Omong-omong, rekan Daois Su Yiming baik-baik saja untuk saat ini. Anda tidak perlu khawatir, dia mengalami beberapa luka saat bepergian melalui jalur serangga, dan sekarang dia tinggal di Laut Wanxiang untuk memulihkan diri." Setelah mendengar ini, semua orang merasa lega. Mereka berkumpul di sini karena Su Yiming mengalami kecelakaan. Sekarang mereka tahu bahwa dia sedang memulihkan diri di Laut Wanxiang, tidak perlu khawatir. Rekan Daois Lu, mengapa kamu membawa begitu banyak orang bersamamu ketika kamu kembali kali ini? Qiu Wu dengan tajam memperhatikan bahwa sejumlah besar kultivator berkumpul di kapal perang pusat. Apakah sesuatu terjadi di Laut Wanxiang? Lu Ye berkata, masalah di Laut Wanxiang tidak besar, sudah terpecahkan, sekarang galaksi Jade Cons kita dalam masalah. Qiu Wu bingung, masalah apa? Dia samar-samar menyadari bahwa masalah ini mungkin cukup besar, jika tidak, Lu Ye dan yang lainnya tidak akan menyebabkan pertempuran besar ketika mereka kembali kali ini. Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, sejujurnya, alam 9 surga kami tidak disebut 9 surga, tapi 9 prefektur. Itu hanya karena 9 prefektur terlibat dalam dendam 10.000 tahun yang lalu dan menggunakan nama 9 surga. Sekarang, ada kekuatan bernama Galaksi Iblis Sichuan yang telah mengetahui tentang 9 prefektur kita,
dan ada kultivator iblis yang dipimpin oleh 10 Sansein Realm, dan mereka sedang dalam perjalanan untuk menyerang. Meski nama 9 prefektur belum tersebar luas, pihak Zixuan Demon Star mereka pasti sudah mengetahuinya. Dalam hal ini, tidak perlu menyembunyikan apapun dari para kultivator di galaksi ini. Paling tidak, mereka berhak mengetahui dari mana dan mengapa dendam ini bermula. Kami, Pulau Tiga Dunia, mengalami konflik dengan Zixuan di Laut Wanxiang. Zixuan menderita kerugian besar, jadi pihak lain datang ke sini dengan tidak baik. Saya mengetahui beritanya dari saluran tertentu, jadi saya membawa orang kembali untuk mendukung. Baru pada saat itulah Qiu Wu dan yang lain mengerti mengapa Lu Ye membawa kembali kapal perang yang begitu besar dan banyak kultivator dalam perjalanan pulangnya. Hanya saja, 10 Sansein Realm. Qiu Wu terkejut, dan kegembiraan yang baru saja dia rasakan karena promosi Luan Xiaowei menjadi Sansein Realm tiba-tiba menghilang. Dari orang-orang yang hadir di sini, hanya ada 3 Sansein Realm, tapi musuh memiliki 10, bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Zixuan Demon Star, apakah mereka kuat? Seseorang bertanya. Lu Ye mengangguk. Ini sangat kuat. Di antara kekuatan teratas di langit berbintang, ada Zixuan Demon Star, yang telah lama terkenal di langit berbintang. Sebagai perbandingan, Jadekons kita tidak memiliki tempat sama sekali. Ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Luan Xiaowei berkata, Zixuan memang kuat, tapi jangan terlalu gugup. Sesuatu terjadi selama perjalanan ke Laut Wanxiang ini. Saudara muda Lu membunuh 6 atau 7 orang Sansein Realm sendirian. Sekarang setelah kita kembali, kita tentu saja punya cara untuk menyelesaikannya. Sementara itu, dia diam-diam memelototi Lu Ye, menyuruhnya untuk tidak menakuti saudara-saudaranya yang belum pernah melihat dunia. Membunuh 6 atau 7 Sansein Realm. Mata Han Dong hampir melotot. Teman Lu, bukankah kamu bilang kamu baru saja dipromosikan? Kamu begitu kejam setelah dipromosikan. Mereka hanya senang Luan Xiaowei menjadi sinar matahari pertama Jadekons, tapi sekarang dibandingkan dengan rekor Lu Ye, apa artinya? Qiu Wu menjadi tenang dan memandang Lu Ye. Rekan Tao, bisakah kita dengan percaya diri menghadapi invasi Zixuan? Lu Ye mengangguk dengan percaya diri. Kami akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Melihat dia begitu percaya diri, baru pada saat itulah semua orang merasa lega. Qiu Wu berkata, di 3 alam galaksi ini, kita akan menderita dan makmur bersama. Jika Jadekons saya perlu berkontribusi dalam pertempuran ini, rekan Tao, katakan saja dengan jelas, dan saya, Jadekons, tidak akan pernah mengatakan apapun. Lu Ye juga tidak sopan padanya. Kalau begitu tolong minta Realm Master untuk segera memanggil mereka yang bisa bertarung di alam Jadekons. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran berbintang yang membuat galaksi ini terkenal. Aku ingin menarik Zixuan dalam satu pertempuran, sehingga setelah pertempuran ini, tidak ada yang berani menyinggung galaksi ini. Lu Ye berkata sebelumnya bahwa Zixuan adalah kekuatan tertinggi, tetapi sulit untuk merasakan beban berat kekuatan tertinggi tanpa meninggalkan galaksi lokal dan keluar. Inilah yang terjadi, dan semua orang senang dengan apa yang dikatakan Lu Ye. Qiu Wu segera menjawab, saya akan kembali dan membuat pengaturan. Di mana tempat pertemuannya? 9 surga, 9 prefektur. Tidak, Lu Ye menggelengkan kepalanya dan melihat ke satu arah. Alam Tao Qingli. Petik 2.